Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Universitas Perbanas Jalan Perbanas Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang kebijakan pemerintah dan kemaslahatan umat. Tentu saja apa yang diformulasikan oleh pemerintah adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dan hanya saja pertanyaan besarnya, benarkah segala kebijakan yang diberikan untuk rakyat itu benar-benar bermanfaat bagi rakyat, atau justru sebaliknya bisa jadi justru akan menyengsarakan rakyat? Insya Allah tema inilah yang akan kita angkat bersama guru-guru kita, diantaranya adalah Ustadz Khalil Nafis dan Kiai Syarif Rahmat yang akan memaparkan tema tentang kebijakan pemerintah dan kemaslahatan umat. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sektor produktif. Langkah ini dilakukan dengan menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan kenaikan harga BBM subsidi dilakukan bulan ini. Kenaikan harga BBM bersubsidi masih menunggu pembagian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Iya, saya kira sebelum itulah. Iya, pokoknya bulan inilah. Penyebaran kartu tersebar. Kenaikan harga BBM bersubsidi memang menjadi kewenangan pemerintah. Namun hingga saat ini pemerintah belum menjelaskan realokasi anggaran subsidi atas kenaikan harga BBM. Oleh sebab itu, DPR tengah menunggu penjelasan dari pemerintah terkait hal tersebut. Dijelaskan di media bahwa ada Presiden memberikan kartu sakti atau kartu kesehatan, kartu pendidikan
itu anggarannya dari mana? Anggarannya itu dari mana? Mesti mata anggaran jelas gitu. Di kementerian mana, di kementerian apa. Sementara itu terkait besaran kenaikan harga BBM bersubsidi, Yusuf Kala menjelaskan akan disesuaikan dengan harga minyak dunia. Awalnya pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi berkisar Rp3.000 per liter. Namun saat ini harga minyak dunia mulai turun sehingga diperlukan perhitungan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jemaah Sivitas Akademika Perbankan Nasional Institut, jemaah pemirsa TV One rahimakumullah. Akhir-akhir ini sebagaimana kita saksikan, kita dihangatkan dengan polemik naiknya bahan bakar minyak. BBM bukan BlackBerry Messenger. Itu lain lagi. Sebenarnya berkenaan dengan BBM naik itu tidak ada masalah. Persoalannya ketika BBM itu naik, biasanya rupiah itu meluncur, terjun ke bawah. Inflasi tak terhindarkan. Imbasnya biasanya bukan persoalannya BBM naik, tapi biasanya berimbas pada transportasi itu pasti naik. Biasanya bahan pokok pasti naik. Kebutuhan, ibu-ibu paling tahu itu. Nanti pasti nuntut belanja lebih besar dari bapak-bapaknya. Termasuk mahasiswa nantinya akan direpotkan dengan kenaikan kontrakan dan kos-kosannya. Akhirnya apa? Naiknya BBM itu diasumsikan akan menambah deretan kemiskinan. Yang sekarang 11% lebih atau 28 juta miskin itu angka statistik. Biasanya kita punya angka di luar statistik lebih banyak. Ini yang dikhawatirkan, bukan persoalan itu naik BBM-nya, tapi imbas daya beli masyarakat. Berarti persoalannya adalah persoalan kesejahteraan. Silahkan pemerintah itu menaikkan BBM, tapi dijamin masyarakat itu sejahtera dan mampu membelinya. Sekarang kita bukan persoalan bagaimana naik atau tidak yang menjadi polemiknya. Karena sudah jelas, pemerintah beralasan, selama 5 tahun terakhir ini, kita sudah mengeluarkan untuk subsidi 700 triliun. Tahun kemarin sudah keluar 245 triliun. Untuk tahun depan dianggarkan 330 triliun. Itu duit semua. Nggak ada yang nyampur sama kertas. Nggak ada campurannya sama daun, tuh uang semua. Tapi persoalannya, apakah sedemikian parahkah kita ini sehingga menaikkan bahan bakar minyak ini? Nah, bahan bakar minyak ini bagian dari kebutuhan umum kita. Energi adalah kebutuhan umum yang harus dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi salas. Umat Islam itu, masyarakat itu berserikat, bersama-sama menjadi kebutuhan umum fi salasin, dalam 3 hal. Yang pertama, alma, air. Karena tidak mungkin orang hidup tanpa air, makhluk tidak mungkin hidup tanpa air. Maka ketika berkenaan dengan kepentingan umum seperti air, ini harus diambil oleh pemerintah.
dipakai untuk pemerintah untuk menciptakan keadilan. Jangan sampai di sana kekeringan, lalu di tempat lain kebanjiran. Air harus dijamin oleh pemerintah tentang distribusinya. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan al-kala, yaitu padang rumput atau hutan. Ini berkenaan dengan lingkungan. Pemerintah harus menjaminnya karena kita butuh oksigen. Nanti bisa-bisa kalau hutan digundulkan semua, serapan air tidak akan ada. Karena itu berkenaan dengan tanaman. Dan nanti bisa-bisa kita ini kalau mau bernapas, bawa alat oksigen. Di suatu negara, karena udaranya kotor, jalan kemana-mana tuh bernapasnya pakai oksigen begini. Kenapa? Ini adalah menjadi kebutuhan kita. Maka padang rumput, hutan itu harus juga dipelihara oleh negara dan dijamin untuk kebaikan kita semua. Yang ketiga, an-nar, api. Api ini cahaya. Api ini ada kebutuhan. Kita bisa mati karena api, karena dilalap oleh api. Bisa juga kita mati karena tidak ada api. Apa penerjemahan dalam bahasa sekarang? Energi. Dulu orang menjajah negara-negara di mana yang banyak rempah-rempahnya, termasuk Indonesia ini, dijajah. Sekarang penjajahan bukan persoalan rempah-rempah, tapi energi. Lihat negara-negara yang konflik itu tidak ada yang lepas dari persoalan energi. Oleh karena itu, kalau Indonesia mau menaikkan BBM, dijamin dulu kesejahteraan masyarakat. Transparansi pengelolaannya. Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Kalau orang Indonesia miskin itu keterlaluan. Semua serba ada. Ini orang-orang terpelajar tahu semua. Yang namanya Indonesia mengekspor tembaga itu paling besar di seluruh dunia. Indonesia itu mengekspor timah kedua terbesar di dunia ini. Indonesia ini mengekspor batu bara ketiga terbesar di dunia ini setelah Australia dan China. Lima terbesar mengekspor yang namanya nikel itu. Di Indonesia ini, ketujuh terbesar mengekspor emas di seluruh dunia ini. Ini baru kekayaan tambang kita. Belum laut. Yang berapa persen luasnya Indonesia mayoritas adalah laut. Ikannya dan lain sebagainya. Maka kalau orang Indonesia tidak ini mampu membeli. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, ketika kita lihat dengan hadis, harusnya kita kaya. Tiga hal ini ada semua. Berarti ada pengelolaan yang tidak islami yang dilakukan oleh kita. Kita tidak menjalankan undang-undang dasar kita pasal 33 ayat 3. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Maka hadis ini diimplementasikan oleh undang-undang dasar kita dan kita harus mampu membelinya. Persoalan pemerintah nanti mau menaikkan atau tidak, itu persoalan kalkulasi ekonomi. Tetapi pengelolaannya, distribusinya, sehingga mensejahterakan masyarakat, harus benar-benar transparan dan baik. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi pada intinya adalah pengelolaan yang tidak islami. 14 abad yang lalu Rasulullah telah mengisyaratkan kepada kita tentang 3 energi yang dibutuhkan manusia, yaitu seperti yang telah Bapak katakan tadi. Dan tentu saja dalam kehidupan ini Allah menciptakan beberapa level kehidupan. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, kemudian ada level yang paling miskin. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimanakah sesuatu yang dianggap adil bagi orang kaya tetapi ternyata dianggap tidak adil bagi orang miskin? Lantas bagaimanakah solusi Islam menyelesaikan masalah ini? Bagaimanakah penyelesaian masalah energi secara Islami? Kiai akan menjawab pada segmentasi selanjutnya dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Jemaah Sivitas Akademika Perbanas Institute, pemirsa TV One rahimakumullah. Pada suatu saat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
harga-harga di Madinah bergejolak, melambung tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan ghala fil madinati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Rasulullah harga tak terkontrol. Dalam teori ekonomi sudah biasa kita kenal ada supply and demand. Banyak barang pasti murah. Barang langka pasti mahal. Itu sudah hukum alam di dunia ekonomi. Lalu masyarakat datang kepada Rasulullah, faqalan nas, ya Rasulullah, sa'ir fil Madinah. Ya Rasulullah, tentukanlah harga di Madinah. Kontrollah harga ya Rasulullah di Madinah. Apa jawab Rasulullah? Allahul musa'irul qabidul basitur razzaq. Wallahi la arju an alqallaha ta'ala azza wa jalla. La yatlubu ahadum minkum bimatlamatin min malin waladamin. Apa jawab Rasulullah ketika diminta untuk mengontrol harga di Madinah yang melambung itu? Allah mengatakan Allahul musa'ir. Allah yang menentukan harga. Rasulullah tidak mau mengontrol itu, mengatakan ini hukum alam, hukum kausalitas, hukum pasar. Ada barang murah, tidak ada barang mahal. Karena Allah yang memiliki semuanya, Allah yang memberi rezeki. Kata Rasulullah, saya tidak ingin nanti kalau pas saya meninggal ketemu dengan Allah, ada di antara kalian yang menuntut kepada saya karena dizolimi haknya, dizolimi hartanya. Artinya apa? Sebenarnya ketika bicara dalam kondisi normal, diserahkan kepada hukum pasar. BBM ini pada dasarnya tidak bisa diserahkan kepada hukum pasar. Tetapi pasarnya apakah pasar internasional atau pasar Indonesia? Apakah pasar dunia atau kekayaan lokal? Orang sering membandingkan di Malaysia itu sekitar 7.000. Di Singapura 8.700 uang kita. Tapi ingat juga di Saudi berapa? 1 rial dapat 2,5 liter. Artinya beda-beda, tidak harus mengacu pada atas itu. Persoalannya sekarang yang menjadi perbincangan kita, apakah pemerintah mau ngontrol atau mensubsidi? Tidak perlu mengontrol, tetapi bagaimana mensejahterakan masyarakat itu. Itu yang terpenting bagi kita. Jadi harga itu dipersilahkan oleh pemerintah yang baik pada masyarakat, tetapi masyarakat ini yang harus diberi jaminan bahwa pemerintah melaksanakan dengan baik. Jadi persoalan utama bukan persoalan naiknya harga, dicabutnya subsidi dan dialihkan ke tempat lain, tetapi pastikan dulu bahwa minyak kita, minyak mentah kita tidak bocor di laut. Itu pastikan dulu. Yang kedua, pastikan dulu bahwa kita ini dapat menikmati hasil kita sendiri. Dalam bentuk apa? Bahwa pemerintah yang mengelola. Ini nanti bisa beralasan, ini alasan yang turun-temurun. Kerjasama dengan korporat, kita tidak diberi yang sepadan. Dengan hadis tadi dinyatakan bahwa kepentingan umum dikelola oleh negara, berarti pengelolaan ini harus dikelola oleh negara, bukan korporat. Yang terjadi sekarang apa? Coba lihat, kita kerjasama, apakah karena tidak mampu SDM-nya atau tak mampu modal? Kita hanya diberi 40, 60, dulu 15, 85, nyatanya kita mendapat apa? Ini persoalan bagaimana mengelola negara yang sebenarnya, sehingga kemaslahatannya kembali kepada rakyat. Pastikan dulu ketika kita mau mencabut subsidi ini dan dialihkan, sampaikan dulu sasarannya kemana. Kita, bangsa Indonesia tidak ingin memberi mayoritas subsidi kepada orang yang punya mobil. Juga tidak mau kepada orang yang hanya mengendara motor. Tetapi ada yang lebih rendah dari itu, orang yang tak punya mobil, tak punya motor. Kemana-mana naiknya angkutan umum. Ini juga perlu disubsidi.
Jamaah sekalian, pemirsa TV One rahimakumullah. Maka yang terpenting adalah silahkan dialihkan subsidi itu, tapi pastikan pengelolaan negara berkuasa. Negara berdaulat dibilang energi, bukan hanya ketahanan energi, tapi berdaulat secara energi kita ini. Oleh karena itu, fungsi negara adalah menciptakan keadilan. Fungsi kita adalah memeratakan keadilan. Oleh karena itu, pesan setiap kita selesai sholat Jumat apa? Dibacakan oleh khotib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu mudah kita ucapkan, tapi sering tidak direnungi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Fungsi dari negara di dalam menciptakan kesejahteraan satu, bil adli. Adil. Adil itu Bapak Ibu bukan merata, bukan sama. Siapapun yang menyamaratakan pasti tidak adil. Coba bayangkan kalau Pak Rektor gajinya sama dengan cleaning service. Adil nggak kira-kira? Dosen disamakan gajinya dengan resepsionis. Adil nggak? Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sama punya anak TK, punya anak SMP, punya SMU, ada yang sedang kuliah, punya 4 anak. Dikasih uang jajannya sama. Dikasih sehari, dikasih 50.000. Adil apa enggak? Yang lebih lucu lagi Bapak Ibu sekalian, seringkali karena kita menganggap keadilan itu adalah sama rata. Coba kalau tadi ada SD, ada SMP, ada SMU, ada yang sedang kuliah, dibelikan baju yang sama besarnya. Insya Allah lucu ya. Wah ini biar adil Pak. Wah ini biar kita adil, disamaratakan. Maka pada saat menyamaratakan itu, pada saat itu juga sudah tidak adil. Maka pemerintah itu, negara kita bersama kita bangun untuk menciptakan keadilan. Proporsional itu keadilan. Meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Memberikan sesuatu kepada haknya. Itulah adil. Maka pemerintah diperintah untuk menciptakan keadilan itu. Setelah itu ada wa ita'idil qurba. Selain ihsan ada ita'idil qurba. Ihsan itu kita bisa memberi stimulan. Dia bukan haknya, tapi kita bantu agar dia lebih berdaya. Sekarang lihat pembangunan. Itu semuanya numpuk di Jakarta. Maka banjir dan macet di Jakarta. Kita harus ihsan, di mana tempat-tempat yang masih belum produktif harus beri stimulan agar mereka mendapat pendapatan yang tinggi. Disitulah fungsi negara al-adlu wal ihsan. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata berat untuk menjadi seorang pemimpin. Segala kebijaksananya didasarkan pada kemaslahatan umat. Perkaranya adalah ketika seorang pemimpin mengeluarkan kebijaksanaan, bisa jadi kebijaksanaan itu hanya menguntungkan para pemilik modal atau justru bisa merugikan masyarakat yang miskin. Nah, lantas sekali lagi, bagaimanakah solusi Islam dalam menawarkan keadilan di bumi Indonesia ini? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Jamaah Sivitas Akademika Perbanas Institut Pemirsa TV One rahimakumullah. Ada 6 prinsip. Masing-masing 3 yang harus dilakukan, 3 harus dicegah oleh pemerintah kalau ingin menaikkan harga bahan bakar minyak. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan tentang pentingnya keadilan. Harus ditegakkan oleh pemerintah. Silahkan dinaikkan. Tetapi jamin bahwa ekonomi akan terdistribusi dengan adil, bukan merata. Yang kedua, ada stimulan-stimulan di mana kita bisa menyebarkan keadilan itu tidak karena berdasarkan tempat itu memberi pendapatan yang banyak. Saya ingin memberikan contoh tentang ihsan ini dalam bentuk ekonomi. Karena sering kita menampakkan ihsan itu dengan kepada Allah. Ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu ihsan kepada Allah dalam ibadah. Ihsan dalam ekonomi pernah dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Saat Sayyidina Umar menjadi khalifah, Mu'ad bin Jabal, seorang gubernur di Yaman, membawa zakat-zakat yang terkumpul dari Yaman, dibawa kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dikiranya Sayyidina Umar akan senang dengan menerima zakat-zakat itu. Yang terjadi apa? Sayyidina Umar mengatakan, kembalikan zakat ini Mu'ad, saya bukanlah pemimpin yang menarik upeti itu. Mu'ad menyampaikan, ini sudah dari kaum, ya Sayyidina Umar, ya Khalifah. Tapi kata Sayyidina Umar, kembalikan kepada mereka yang membutuhkan di tempat itu. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat itu tidak untuk mengambil upeti dari daerah, tetapi didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, prinsip yang dilakukan oleh Islam, boleh saja BBM dinaikkan. Wa ita'idil kurba, memberikan hak kepada orang-orang yang memang punya hak. Bahasa agamanya, kepada famili yang perlu dinafkahi. Tapi bagi pemerintah, harus tahu mana rakyat yang perlu dibantu, mana yang rakyat yang hanya untuk memperkaya diri. Silahkan belusukan datang ke daerah-daerah. Sudah benar presiden kita datang ke daerah-daerah. Tetapi seorang pemimpin bukan hanya fisik yang hadir, tetapi kebijakan yang hadir kepada rakyat. Itu yang ditunggu, silahkan dinaikkan. Tak penting persoalan berapa harganya kalau masyarakat mampu membeli. Coba lihat, kalau mahasiswa, ya mahasiswa itu cari mobil atau motor yang irit bahan bakarnya. Kenapa? Nggak kuat beli. Tapi coba orang kaya sana, segelintir orang di Republik ini beli mobil itu yang boros bahan bakar. Berarti bukan persoalan naik dan turun, tapi persoalan daya beli. Kalau pemerintah sudah bisa yang 3, silahkan dinaikkan. Jangankan cuman harga dari 6.000 menjadi 9.000. Mengikuti harga dunia tidak ada urusan. Kalau masyarakat sudah bisa membeli, pemerintah bisa menegakkan adil, ihsan, dan wa ita'idil kurba. Ini yang penting. Yang ketiga yang harus dicegah oleh pemerintah adalah 3 ini harus tegas pemerintah. Yang pertama adalah wa ita'idul kurba wa yanha 'anil fahsya. Di situ jangan sampai ada kecurangan-kecurangan. Di situ ada segelintir mempermainkan aturan untuk memperkaya tetangga dan sahabatnya. Di situ harus dimusnahkan mafia migas. Di situ harus dimusnahkan hegemoni asing. Tinjau kembali kontrak-kontrak itu sehingga kembali kepada kedaulatan rakyat. Itu penting. Silakan dinaikkan, tapi mampu fahsya itu dihilangkan. Yang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah dan harus tegas dilakukan. Ini bukan persoalan sipil dan militer, tapi kewenangan pemerintah di dalam mengatur dan menciptakan keadilan. Wal mungkar adalah kebocoran-kebocoran itu. Orang-orang yang melanggar sengaja dilindungi karena kepentingan individu. Orang-orang yang sengaja dipelihara untuk kepentingan bagaimana mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana penjualan-penjualan yang ilegal itu dibiarkan begitu saja. Itu harus dimusnahkan dan berani memusnahkan ini. Silahkan setelah itu BBM dinaikkan. Tidak ada urusan. Yang ketiga yang harus dimusnahkan oleh pemerintah adalah wal baghi, kezaliman. Coba lihat. Kekayaan kita memang tidak merata. Tapi kalau berkumpul di antara orang segelintir itu, ini bahaya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, di rekeningnya isinya berapa? Ayo, di rekeningnya isi berapa? Paling isinya paling banyak 10 juta. Kadang-kadang paling tinggal 50.000. Asalkan tidak tertutup ya. Nah yang ketawanya kenceng yang sedang nggak punya duit. Pastinya begitu. Coba lihat nih, ini orang perbankan semua nih, yang belajar bank. Lihat, berapa gelintir orang yang uangnya banyak di bank.
Segelintir. Berarti saya tidak ingin mengatakan bahwa kekayaan dari uang, tetapi perbankan itu bisa menjadi indikasi dari kekayaan orang. Bahkan ketika rupiah, mata uang merosot satu negara, itu adalah bagian dari indikasi ekonomi suatu negara itu. Maka Perbanas bisa menjadi barometer melihat seseorang itu kaya atau tidak kaya, pemerintah itu miskin atau tidak. Maka silahkan dinaikkan BBM itu, asalkan kezaliman itu diberantas oleh pemerintah. Jadi persoalan kita bukan persoalan itu naik atau tidak, tetapi ciptakan keadilan, bikin kedaulatan energi, dan diberikanlah kemampuan daya beli masyarakat kita. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, terjawab sudah. Ternyata kecurangan atau yang bahasa kita adalah corruption adalah ekonomi berbiaya tinggi. Jelas sudah, agama hadir sebagai nasihat. Memang benar, manusia diberikan keleluasaan untuk mengatur bumi ini, tetapi Allah menurunkan koridor berupa ayat Al-Quran sebagai penata kehidupan di muka bumi ini. Kita mengikuti, kita akan mendapatkan keberkahan Allah, dan ketika kita melanggar jelas, kita akan menantikan siksanya. Bagaimanakah dengan sudut pandang Kiai Sarif? Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Masalahnya kan di hulunya. Ada mafia migas yang merugikan negara puluhan triliun. Pak Jokowi pidato sebelum Pilpres akan menghapuskan ini. Tiba-tiba nggak berani bubarin Petral. Padahal Petral ini alat mekanisme permainan di situ. Okay. Yang kedua, ya kan di hulu itu, bangun kilang dong. 600.000 barrel, sehingga biaya membuat BBM premium minyak tanah turun setengahnya. Yang ketiga, renegosiasikan cost recovery. Kenapa? Produksi itu turun 40%, biaya cost recovery naik hampir 200%. Banyak yang nggak beres di sini. Kalau dilakukan efisiensi di dalam cost recovery, kita bisa cost saving sekitar 60 triliun. Jadi jangan cari jalan mudahnya pejabat. Kalau modalnya itu cuma naikin harga sama ngutang, ya nggak usah sekolah, nggak usah jadi pejabat. Tapi carilah cara-cara, selesaikan dulu masalah di hulunya. Ya pemirsa, pada intinya mereka tentu saja para pakar memiliki landasan angka-angka, kemudian grafis-grafis yang menjelaskan bahwa pentingnya untuk menaikkan harga BBM atau pentingnya untuk tidak menaikkan harga BBM. Kita akan dengar paparan sudut pandang dari Kiai, tentu saja tidak akan menjelaskan kepada kita tentang angka-angka, tetapi pada prinsip keadilannya seperti apa. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Bapak pimpinan Perbanas Institut, segenap sivitas akademika, hamba-hamba Allah hadirin yang dimuliakan Allah, juga para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini kita semua dipertemukan di tempat ini dengan satu harapan, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai di tempat ini hingga kembali nanti menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua komunitas manusia yang sangat menentukan nasib manusia lainnya. Dua komunitas itu adalah para pengelola negara dan para ilmuwan. Jika kedua komunitas ini baik, bukan baikan, baik, insya Allah rakyatnya baik semua. Tapi jika kedua komunitas ini rusak, maka rakyatnya tanpa instruksi ikut rusak. Ini disampaikan dalam sebuah hadis dan oleh sebahagian orang dianggap sebagai hadis dhaif atau bahkan bukan hadis, tetapi maknanya saya yakin benar. Sinfani minan nas idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Ada dua kelompok dari manusia yang apabila keduanya ini baik,
maka baiklah masyarakatnya. Dan apabila keduanya rusak, rusaklah bangsanya. Nah, mari kita periksa negeri kita yang sangat subur ini. Keduanya itu adalah ulama dan umaroh. Mari kita periksa dulu dari ulamanya. Syarat mutlak satu bangsa akan memperoleh kebahagiaan, gemah ripah loh Cinawi, ayam tentrem kertora harjo, gemah ripah repeh rapih teraripuh. Itu yang pertama, mereka yang disebut dengan ulama itu ulama yang soleh dan maslahat. Yang dimaksud ulama itu bukan sekedar tukang ngaji atau guru ngaji atau qori. Terminologi ulama adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang ilmunya itu kalau dipasang akan memberikan kemaslahatan, termasuk ahli perbankan di sini. Yang jadi persoalan sekarang adalah apakah para ilmuwan yang hidup di negeri ini yang jenius, para pakar yang pinter itu kepentingan dengan tujuan kemaslahatan bersama atau kepentingan lainnya? Ini belum selesai kita. Saya tentu tidak akan melebar kemana-mana di kalangan ulama saja. Tidak semua ulama yang pandai membaca Al-Quran, pandai mengkritik hadis, faham syariat, apa yang diucapkannya itu demi tegaknya syariat. Tidak semua. Dari lisannya mungkin kita menyaksikan mereka begitu indah bertutur kata tentang kebenaran. Tapi apakah perilakunya menunjukkan dia seorang yang benar? Tidak selalu. Kalau berangkatnya dari sini maka nanti apapun yang ada di tengah masyarakat, apakah itu namanya perbankan syariah, apakah itu yang namanya asuransi syariah, ataupun yang lainnya, ketika motivasi sang ulama, sang ilmuwan tadi sudah tidak lurus dengan syariah, maka semua yang tampil itu hanya judul-judul syariah. Saya khawatir satu saat kalau syariat diperkuda seperti ini, bisa aja di satu saat nanti ada yang namanya WTT syariah, ada yang namanya koste syariah, ada yang namanya judi syariah. Ini sangat berbahaya. Jadi jangan terpukau dengan kata syariat, jangan membohongi syariat. Yen kowe niate golek dunyo wae, ndak usah jual-jual kata syariah, karena syariah tidak ada hubungannya dengan otakmu yang pintar kelihatannya itu. Satu, ini ngajinya dulu, yang ngaji dulu ya. Maka ketika orang akan mempergunakan syariat untuk kepentingan duniawi, mereka akan disibukkan dengan menyusun tata cara bagaimana supaya pekerjaan dia dihargai dengan mahal. Nun sewu, termasuk dunia ustadz, dunia mubalik, dunia da'i, sama. Karena motivasinya bukan menyampaikan kebenaran dan melakukan perubahan bagi masyarakat. Karena mulutnya tidak ditujukan untuk memperbaiki masyarakat, tetapi untuk memperbaiki nasib dirinya, mempertebal kantongnya, mempercantik rumahnya, mempermegah kendaraannya, maka dia menyibukkan diri dengan membuat manajemen, membuat manajer, kemudian orang-orang sulit berhubungan dengan dia, dan ketika berhubungan dengan dia, hanya pada saat-saat transaksi yang menguntungkan dirinya. Saya mengatakan ini, karena ini bagian paling depan. Selama para penyampai kebenaran tidak menggunakan in ajriya illa 'ala Allah, upahku adalah dari Allah, selama dia tidak menyadari bahwa dia karyawan Tuhan yang ditugaskan di segala tempat, tidak akan beres urusan negeri ini. Maka mari kita bersama-sama, kita semua ini kan karyawan Allah sebetulnya. Statusnya pegawai negeri Allah Subhanahu wa taala. Cuma Pak Rektor dikaryakan di Perbanas di sini, Pak dosen dikaryakan di sini, ibu-ibu dikaryakan di rumah, saya dikaryakan di masjid dan majelis taklim. Statusnya adalah PNS-nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bayar? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat dari yang lain, ini adalah kadar tambahan kecil-kecilan. Jadi intinya Kiai, kita punya peran masing-masing, Kiai. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Bagaimanakah dengan subsidi dalam perspektif Islam? Selepas pesan-pesan yang berikut ini. MA bisa jadi adalah tumbal dari aksi saling bully di media sosial saat pemilihan presiden lalu.
MA pun sesungguhnya bukan pelaku utama, alias bukan sosok yang pertama membuat postingan yang berisi bulian, melainkan hanya meneruskan apa yang masuk ke dalam akun media sosialnya. Tak hanya Jokowi, calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto pun mendapatkan bulian, bahkan hingga tulisan atau foto yang sudah dalam taraf sarkastik. Kasus tak beda juga pernah terjadi di bulan Agustus lalu. Florence, mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di kota Gudeg itu, membuat heboh media sosial. Kala itu, kesal ditegur karena menyerobot antrean BBM di SPBU, Florence membuat status kekesalannya lewat media sosial Path dengan menghina Yogyakarta. Tak ayal, Florence terjerat kasus hukum. Mencurahkan suara hati melalui jejaring sosial sah-sah saja. Namun sebaiknya untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan seperti tudingan pencemaran nama baik, para pengguna internet sebaiknya lebih berhati-hati dan jangan sampai menabrak hukum yang berlaku. Dan kami masih berbincang dengan Menkominfo, Rudiantara. Pak, saya ingin sedikit tanggapan Bapak terkait dengan belusukan yang saat ini dilakukan oleh para menteri. Ketika Pak Hanif ya menakar, manjat pagar gitu ya. Terus ada beberapa menteri lainnya langsung terjun ke lapangan. Nah yang saya tanya ini, Menkominfo ini kalau belusukannya kemana Pak? Jangan-jangan ke Tweetline Pak ya? Kalau ada Tweetline mungkin ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya apa sih belusukan itu ya, Dian? Untuk mendapatkan informasi langsung dari tangan pertama. Apa yang terjadi, faktanya apa, isunya apa, sehingga dalam membuat kebijakan bisa lebih tepat gitu loh. Dan Kominfo melihat sebetulnya stakeholdernya itu atau ekosistem itu siapa? Ada dua. Yang langsung pada umumnya adalah pemegang lisensi. Baik. Pemegang izin yang diberikan oleh Kominfo, apakah itu operator seluler, apakah internet provider, apa banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat secara langsung, pengguna langsung. Nah ini ya istilahnya kalaupun belusukan gitu ya, kami ingin mendapatkan informasi sebetulnya langsung apa yang terjadi, faktanya apa, isunya apa. Kalau isu ini dibiarkan, apa yang terjadi, magnitudo itu sebesar apa. Oleh karenanya saya main ke teman-teman, apakah ke Mastel, apakah ke APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa ini, kalau ke Internet License Holder satu-satu tentu panjang, jadi kepada asosiasinya. Juga kepada netizennya langsung sebagai pengguna akhir daripada katakanlah pelayanan-pelayanan ini. Baik, berarti sering nge-tweet juga ini Pak ya? Ya pernah nge-tweet tapi sementara berhenti. Twitter nih Pak. Nah ini kan media sosial yang saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Dalam catatan ada 70 juta masyarakat Indonesia menggunakan internet, 90% diantaranya ikut dalam media sosial baik itu Twitter, Facebook, dan lainnya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika ini rentan dengan kemudian tersandung dalam kasus hukum begitu Pak. Berapa waktu belakangan kita tahu kemudian ada pelaku bully terhadap Pak Jokowi yang kemudian ditahan oleh pihak kepolisian, akhirnya dilepaskan, dan juga ada kasus 3 murid yang akhirnya kemudian sempat dikeluarkan dari sekolah begitu. Seperti apa respon Anda sebagai Menkominfo atas kasus-kasus seperti ini? Ya tentunya menyesali ya ada kasus-kasus demikian ya, baik dari sisi manapun itu, karena ini yang berkaitan terutama yang kaitannya dengan MA itu kan, yang ITE, Undang-Undang ITE ya. Ya Undang-Undang 27 pasal 3. Ya, ITE, Undang-Undang ITE. Nah, itu sebenarnya Undang-Undang ITE itu justru untuk memberikan perlindungan kepada siapapun ya yang melakukan suatu transaksi elektronik. Sekarang misalkan di seluler kita ada yang namanya e-wallet atau dompetku dan lain sebagainya. Nah, saya transfer Anda atau beli apa, kadang-kadang kita beli kemana. Itu ada suatu transaksi elektronik. Bagaimana undang-undang itu sendiri melindungi para peserta. Jadi ada jutaan, mungkin puluhan juta di luar sana justru yang terlindungi oleh undang-undang ITE ini. Satu itu ya. Namun ada ekses-ekses yang apa namanya yang terjadi ya. Tetapi ini juga tidak terlepas bukan masalah undang-undang itu, tetapi juga kami juga bicara dengan masalah kepolisian. Karena kan dari sisi kasus ya, delik aduan ataupun bukan delik aduan. Nah, si penyidik itu selalu mengaitkan kepada kalau gitu dia melanggar undang-undang yang mana. Dalam kasus MA kita tahu bahwa sebetulnya nomor 1 dikaitkan dengan undang-undang atau menyalahi undang-undang pornografi. Kemudian pasal 27 ayat 1. Ya, kemudian lapis berikutnya. Baik,
yang menjadi menarik adalah ketika netizen dan juga penggiat internet menyatakan bahwa ini membatasi ruang kreativitas mereka. Ini kemudian menjadi pisau yang bisa sewaktu-waktu kemudian memberikan tekanan buat mereka. Bahkan ironis ya Pak ya, ketika kita mengetahui 70 juta pengguna internet di sini, 90% diantaranya pengguna media sosial, tidak memiliki kemampuan literasi, memahami seperti apa konsekuensi logis atas apa yang mereka ekspresikan dari media sosial itu. Saya sangat setuju dengan masalah tanda kutip literasi. Level atau tingkat literasi dari masyarakat Indonesia akan dunia maya ini gitu loh. Karena ini tidak hanya masalah kasus-kasus yang kemarin. Catatan saya bahkan saya diberitahu rata-rata tahun 2014 ini ada setiap bulan ada 4 kasus yang dikaitkan dengan ITE yang sebetulnya semuanya tidak ada kaitannya masalah transaksi elektronik ya sebetulnya, tapi semua dikaitkan dengan pasal yang tadi Pak Abraham sebutkan, pasal 27 ini. Mau penghinaan kayak mau pornografi. Ya, semua lah yang dikaitkan dengan itu. Dan juga ras di ayat 3 begitu. Nah, ini juga yang saya angkat isunya adalah pada saat ada kasus ini, waktu saya dilapori masalah Vimeo. Nah, ini juga literasi ini yang saya angkat. Dan masyarakat di satu bangsa itu sejahtera atau tidak sejahtera, kuncinya di umaro. Umaro berfungsi mengatur segala sesuatu sehingga masing-masing orang memiliki kepastian dalam kapasitasnya. Dan setiap warga negara memiliki jatah yang memang menjadi haknya. Seorang pencuri haknya adalah dipotong tangan. Pastikan bahwa tangan-tangan pencuri dan koruptor itu hilang. Pastikan. Seorang pezina yang muhson itu haknya adalah dirajam. Seorang pezina yang perawan dan gadis adalah dicambuk, bukan dikawinkan. Pastikan bahwa orang yang berzina dirajam atau dicambuk. Itu kewajiban penguasa. Jika penguasa tidak melakukan ini, dia adalah penjahat. Pastikan bahwa setiap rakyat itu bisa makan. Ini kewajiban penguasa. Jika ada rakyat yang tidak kebagian makan dan tidak memperoleh keadilan, maka ini penguasanya penjahat. Sederhana sekali. Khanifillah, setiap negara, tidak usah setiap negara, setiap rumah pasti punya masalah. Tetapi Allah pasti menyiapkan konsep penyelesaian masalah. Tetapi masalah terbesar adalah ketika manusia tidak mau dengan konsep Allah yang tahu serba masalah. Pertanyaan kita sekarang, apakah para penyelenggara negara ini mengerti konsep Allah atau tidak? Kalau tidak mengerti, sampai kiamat gak akan beres negeri ini. Betul apa tidak? Maka saya katakan kepada pemimpin Mas Joko dan Pak Yusuf, jangan Anda bertanya ke DPR, nggak ngerti masalah. Jangan Anda bertanya kepada siapapun tak tahu masalah. Bertanyalah kepada Damai Indonesiaku, ada jawabannya di sini. Loh, saya bukan nantang kok. Wong masalah kecil aja bikin ribut. Baik, karena pertanyaannya subsidi, gini. Dulu di kalangan Bani Israel pernah diketemukan mayat misterius. Ketemu di satu kampung A, mayatnya orang B. Orang B gampang saja, pendudukku dibunuh di kampung A, berarti pelakunya di kampung A. Moal yang nganjur itu kadang aing mah. Orang goleki mati sing ora ketok. Sebaliknya orang kampung A, enak saja. Apa yang nampak bukan selalu yang sebenarnya. Kami tidak melakukannya. Hampir terjadi tawuran massal antar desa. Hampir terjadi desintegrasi bangsa. Ini kan persoalan. Untungnya masyarakat bertanya kepada ahlinya. Yang ditanya Nabi Musa. Nabi Musa itu bukan cuma tukang baca buku, bukan tukang nyepi, tapi orang yang tiap hari, pagi, siang, dan malam berhubungan dengan Allah, membaca ayat-ayat Allah. Ke situ nanyanya. Tapi masalahnya kan kiai kurang kepake sekarang.
Kecuali kiai-kiai yang bisa dibonsai. Kiai-kiai yang bisa dikasih warna. Nah ini ibu-ibu ini untung nggak ada warnanya ini. Bertanya kepada Nabi Musa bertanya kepada Allah. Bagaimana pemecahan ini ya Allah? Nggak gampang. Kesimpulannya Nabi Musa ketika kemudian konsultasi dengan Allah sebagai ketua Dewan Syuro atau lembaga spiritual, jawabannya apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kalau mau selesai masalah ini, perintah dari Allah, potong seekor sapi. Lu apa urusannya dengan sapi? Jangan ngeyel, ini perintah Allah. Next, tunggu perintah Allah. Nanya sapinya kayak apa? Sapinya itu yang tidak pernah jadi pegawai negeri katanya. La dhalulun tuthiru arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Sapinya itu harus sapi yang tidak pernah digunakan apa-apa, tapi bebas. Sapinya tidak pernah digunakan untuk membajak segala macam. Dia sapi yang merdeka, bukan pegawai ini, bukan staf ini, bukan karyawan itu. Sapi yang betul-betul diam di masjid gitu loh kira-kira. Yang lillahi ta'ala lah kalau sekarang. Setelah dijelaskan semuanya, akhirnya sapinya ketahuan, hanya ada satu kriteria sapi yang bisa menyelesaikan masalah, milik anak yatim. Akhirnya Nabi Musa silaturahim belusukan nemui anak yatim. Pemimpin yang baik ya kayak gitu. Bukan bikin rental yatim, tapi nyari anak yatim. Kalau sekarang kan yatim dirental di mana-mana. Makanya doanya yang punya rental yatim, ya Allah perbanyaklah anak yatim. Lalu ketemu si anak yatim itu, peninggalan bapaknya, sapinya sangat disayang banget, dieman banget, hanya satu-satunya. Tapi karena demi kepentingan negara, bagaimana walaupun harus tawaduk, harus merayu-rayu, sang Presiden Musa melakukannya. Nak, ini untuk kepentingan negerimu nak, supaya selesai krisisnya. Akhirnya sang anak yatim, namanya orang kampung, biasanya gede ikhlasnya, kalau orang kota gede iklannya. Akhirnya anak yatim bilang, Jih, aku rapopo. Kalau memang untuk kepentingan negara, monggo. Tapi bagaimana? Negara punya kekuatan lobby yang hebat. Berapapun harga yang harus aku keluarkan, yang penting krisis negara selesai. Lalu sang yatim minta supaya sapinya ditukar dengan emas seberat sapi itu. Waduh. Ini rupanya hukuman dari Allah. Rupanya selama ini orang Bani Israel kurang mau ngurusin anak yatim. Kalau mau ngasih sumbangan nunggu lebaran yatim. Musa seorang nabi miskin, beda dengan sekarang. Seorang pemimpin rakyat, memimpin negara, Nabi Musa miskin dan dia angon kambing. Nah, ada pemimpin sekarang yang berjiwa miskin. Kita gampang menyimpulkan, RW lebih kaya dari RT, lurah lebih kaya dari RW. Makin tinggi jabatannya, makin banyak kekayaannya. Tidak dengan para nabi. Mereka memimpin rakyat, lebih lapar terlebih dahulu, kenyang belakangan dari rakyatnya. Lalu, berputarlah otak Musa. Tapi karena dia pemimpin yang jujur apa adanya, tidak pernah berurusan dengan KPK, dia sampaikan. Saudara-saudara, sebangsa tanah dan sebangsa air. Maksudnya sebangsa dan kita sudah menemukan jurus untuk menyelesaikan krisis negeri ini. Tapi kita harus membeli seekor sapi dengan menukarnya melalui emas yang kita miliki. Aku tidak punya. Rakyat tahu dia pemimpin yang mau lapar. Rakyat tahu dia jujur. Rakyat tahu dia belusukan. Rakyat tahu dia apa adanya. Semua rakyat angkat tangannya. Saya menyumbang 1 kilo. Saya 1 on. Berapa beratnya? Sekian kintal. 1 hari emas dari rakyat seluruh negeri. Dari Sabang sampai Merauke. Kumpul emasnya untuk menyelesaikan membeli sapi tadi. Selesai krisisnya hanya dengan seekor sapi. Tapi seluruh rakyat dilibatkan. Kalau negeri ini punya masalah apapun, punya krisis apapun, satu, lakukan. Wahai Presiden, bertanyalah kepada para ulama yang jujur, yang ikhlas, yang tidak pernah mencari apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, wahai rakyat,
Yuk bangun bareng-bareng. Tidak perlu main omong subsidi dan bukan subsidi. Tidak perlu. Apapun boleh dilakukan. Subsidi boleh, apapun boleh. Yang penting beri kesempatan rakyat untuk menyumbangkan kemampuannya bersama-sama. Selesai insyaAllah. InsyaAllah selesai permasalahan. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah dijelaskan tadi, betapa mengapa alasan Allah menurunkan manusia dengan pangkat sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, karena manusia diharapkan dan diwajibkan untuk memakmurkan bumi ini. Sudah jelas dari isyarat ini, manusia ternyata tidak bertanggung jawab terhadap sesama manusia. Apa yang dilakukan oleh pemimpin kita adalah dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan sekaligus di hadapan Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Subhanahu wa Ta'ala. Akhwani fillah, ayat ini tadi berbicara tentang Adam. Tetapi dia mewakili komunitas kita sebagai manusia. Ketika Allah membedakan manusia dengan fungsinya, Allah tidak membedakan mereka dalam statusnya di hadapannya, yaitu khalifah sekaligus abdi. Sebagai seorang abdi, dia harus mendedikasikan dirinya bahwa seluruh kegiatan hidup, seluruh perbuatan yang ia lakukan bernilai dan menunjukkan status dirinya sebagai sang hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Yang namanya hamba itu, pertama, la yaqdiru ala syai'. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Di hadapan Allah dia sama, tidak punya kekuatan. Yang kedua, kallun ala maulahu, bergantung kepada juragannya. Apa yang dia lakukan adalah kebijakan juragannya. Itu hamba. Dan yang ketiga adalah dia aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kemanapun dia menghadapkan, tidak melakukan kebaikan, kecuali kebaikan itu adalah demi keriduan dari majikannya. Khanifillah, Nabi pernah mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sungguh kamu pasti akan berebut untuk mengambil kekuasaan. Tapi sadarkah kamu, kekuasaanmu itu adalah biang penyesalan kamu nanti hari kiamat. Biang penyesalan hari kiamat. Ketika seseorang dipercaya untuk memimpin sebuah negeri, maka senyuman rakyatnya diserahkan kepada dia. Saya ingin mengulang ceramah seorang jenderal polisi pada saat Mukernas Majelis Ulama Indonesia di Sarifan Pacific Hotel. Ustaz Khalil Nafis juga hadir. Beliau adalah Jenderal Sutanto. Di depan para ulama beliau mengatakan, para kiai dan para ulama, saya adalah Kapolri Jenderal Sutanto. Kaki kanan saya ada di pintu surga, tetapi kaki kiri saya ada di tebing neraka. Terserah kemana saya akan bergerak. Kalau seluruh rakyat Indonesia merasakan keamanan, keamanan terjamin, mereka tenang beraktivitas, dan mereka rela dengan kepemimpinan saya sebagai Kapolri, maka sebelum para kiai dan ulama masuk surga, Sutanto orang yang pertama masuk surga. Namun sebaliknya, jika keamanan tidak terjamin, rakyat tidak merasa aman, dan mereka tidak puas bahkan kecewa dengan kepemimpinan saya sebagai Kapolri, maka sebelum preman dan bajingan masuk neraka, Sutantolah yang pertama masuk ke dalam neraka. Saya membayangkan kalau kalimat ini dibaca kembali oleh Jokowi. Saya adalah Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kaki kanan saya berada di pintu surga, dan kaki kiri saya berada di tebing api neraka. Kalau seluruh rakyat berbahagia dengan kepemimpinan saya, kalau mereka puas dan mereka bisa menikmati kemerdekaannya, mereka bisa makan, mereka bisa minum, bisa sekolah dengan mudah, bisa berobat dengan mudah, lalu mereka semuanya puas dengan kepemimpinan saya, maka sebelum para ulama, sebelum para kiai masuk ke dalam surga, Jokowilah yang pertama masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, jika rakyat tidak bisa makan dengan tenang, hidup mereka berobat pun susah dan mahal, belajar juga tidak mudah karena biaya mahal tidak terjangkau, lalu rakyat kecewa dengan saya. Sungguh, sebelum preman dan bajingan-bajingan masuk neraka, maka saya, Jokowi, Presiden Indonesia, yang pertama masuk ke dalam neraka.
Ibu mau aminkan masuk surganya apa amin masuk nerakanya? Saya percaya dan kita harus percaya, berbaik sangka bahwa mereka berdua adalah orang yang telah dipilihkan Allah untuk kita semua. Yang kedua, kita juga percaya bahwa mereka tentu saja menginginkan kebaikan untuk bangsanya. Apa yang mereka lakukan adalah untuk kita anak-anaknya. Hamba Allah yang dimuliakan. Dan saya ingin mengingatkan kita semua, Pilpresnya sudah selesai, Pilegnya sudah selesai. Iya, pilihan legislatif. Legislatif kan rata-rata flu ya Bu. Rata-rata flu. Jangan dekat-dekat dengan orang flu, nanti ketularan. Flu pemilu. Yuk, baik sangka pada mereka semuanya. Kita doakan, kita dukung. Pilpres sudah selesai. Tolong saudara-saudara sebangsa dan setanah air, itu babak yang kemarin sudah selesai. Mari kita membuat episode baru yang indah. Bersama rektor, bersama mahasiswa, bersama dosen, bersama pelajar, para guru, dan semuanya juga para ulama, seluruh anak bangsa. Yuk bareng-bareng. Yuk bareng-bareng. Tapi ambil pelajaran dari cerita orang tua kita dulu. Dulu ada cerita kancil kecemplung sumur, bukan? Kancil kecemplung sumur, gajah lewat. Ya apa kowe cil, delik nang kono. Kancil ini apes tapi pinter. Sementara gajah kaya tapi bloon. Gajah, apa cil? Kamu lihat ke atas itu, langitnya mau ambruk. Gajah percaya. Aduh, cil, kalau gitu aku ikut saja ya nyemplung sumur. Wah jangan, nanti penyet badan saya. Kalau gitu gini, gajah yang kamu makso, takut keburu ambruk langitnya. Ini kan krisis ekonominya sudah berat sekali ini ya, Cah. Lalu kancil diangkat, gajah nyemplung. Kata gajah, cil, ayo nyemplung, modar kowe. Akhirnya gajah yang kaya raya, yang subur makmur, yang alamnya hebat, lautannya luas, daratannya juga luas, hutannya rimbun, jatuh dalam krisis. Gara-gara kancil, negara miskin tapi pinter ngibulin. Faham? Tapi biarlah gajah dikalahkan oleh kancil. Tapi kancil jangan bermain-main dengan keong. Sudah mengalahkan gajah, merasa pede, ingin tanding dengan keong. Keong balapan. Keong itu tawaduk, gak pernah muncul ke permukaan. Tapi seragamnya sama, hitam semua. Ya sekarang ada keong kuning juga, cuman keong kuning itu banyak yang rusak pohon padi. Hitam semua, lalu keong muktamar. Saudara-saudara sebangsa keong semuanya, kita diajak balapan, bertanding oleh kancil. Bagaimana? Gampang. Kita punya kesatuan kalimat. Satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Apa bahasanya? Kuk. Dari Sabang sampai Merauke, keong SMS-an. Kancil lari kenceng banget, keong kuk yang di depan. Bueten, kalahku lari lagi kenceng, keong kuk di depan. Akhirnya kancil geletak kelemesan apa? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Sehebat apapun negara asing, kalah dengan Indonesia kalau kita bersatu. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali sebuah kisah yang tentu saja mengingatkan kepada kita bahwa kita pun harus berdiri tegak di bangsa, di negara kita sendiri. Nah, yang jelas adalah yang patut kita pahami bahwa pertama, manusia memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat tinggi. Bukan saja di hadapan manusia, tetapi nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita akan kembali pada segmentasi yang berikutnya, yaitu segmentasi tanya jawab, tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Memperdalam tema kita akan buka dua penanya, yaitu tentang masalah subsidi BBM. Barangkali Anda ingin memberikan pertanyaan atau bahkan juga pernyataan. Kami persilakan kepada dua penanya. Yang pertama, Bapak Hakim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, tadi kan dijelaskan mengenai keadaan dan kesederhanaan Nabi Musa ya. Bagaimana keadaan Nabi Musa yang tidak punya apa-apa dan mempersatukan masyarakatnya untuk
tolong menolong, membantu mempersatukan dalam membeli sapi tadi. Sebenarnya dalam konsepsi Islam itu bagaimanakah seharusnya keadaan pemimpin itu seperti apa? Apakah memang harus sederhana, tidak punya apa-apa, ataukah memang dia harus bergelimang harta? Kemudian kalau ditarik lagi ke belakang sedikit lagi, Nabi Muhammad SAW, apakah beliau itu adalah seorang yang kaya ataukah seorang yang biasa-biasa saja? Karena di salah satu riwayat, kalau tidak salah, beliaunya Nabi Muhammad SAW itu berdoa, ya Allah miskinkanlah aku. Mungkin seperti itu. Mohon dikoreksi. Cukup jelas, nanti akan dijawab oleh Kiai Sarif. Pertanyaan kedua dari Saudari Ranal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ranal Fadila, mahasiswi Perbanas Institut. Pertama-tama saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar, negara yang majemuk. Oleh karena itu, untuk memberantas kezoliman perekonomian di Indonesia, kita patut untuk kembali kepada Sukoguru Perekonomian Indonesia yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa perekonomian Indonesia dilaksanakan berasaskan asas kekeluargaan. Di sini yang sering kita terlupa adalah asas kekeluargaan di sini. Maksudnya adalah persatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terkait dengan pernyataan Ustadz Holil tadi mengenai perekonomian syariah yang tidak hanya sebagai label, oleh karena itu, menurut saya, perekonomian syariah harus kembali kepada makosid syariah itu sendiri. Mulai dari pemeliharaan akal, harta hingga keturunan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengoptimalisasikan peran-peran individu masyarakat Indonesia untuk menyikapi penyelesaian perekonomian di Indonesia, khususnya secara konsepsi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan mahasiswa luar biasa nih, 2 SKS ini kayaknya ini ya. Silakan Kiai Syarif. Apa berdiri? Enaknya duduk berdiri. Duduk aja Kiai. Duduk ya. Ibu-ibu mau senang yang duduk apa yang berdiri? Kalau sama ibu-ibu mesti kalah. Dia menang terus sih. Benar Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti dengan komunitas kaum miskin. Tapi beliau juga pernah menyatakan kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu menjadi pintu menuju kekufuran. Nah, 2 hadis ini harus digabungkan karena kita kan madhabnya koalisi kan. Apakah koalisi merah putih atau koalisi Indonesia hebat, yang penting 2 hadis ini kita koalisikan. Umumnya manusia tidak kuat kalau diuji dengan kekayaan, sebagaimana juga gagal diuji dengan kemiskinan. Dari 2 hadis tadi sebenarnya mana saja yang penting bahwa orang itu kaya hatinya, ketika kaya dia ingat pemberinya, lalu suka memberi kepada sesama. Dan ketika dia miskin, dia tetap sederhana, menghormati yang lain, tetapi juga terima kepada pemberinya. Itu kuncinya. Jadi tidak mengatakan harus kaya atau miskin pemimpin. Nah, saya tanya ibu-ibu, Nabi Ibrahim itu kaya apa miskin? Nabi Ibrahim kaya apa miskin? Kaya. Kaya. Satu keterangan menyebutkan saking kaya-kayanya Nabi Ibrahim, di depan rumah beliau tuh ada anak anjing. Anak anjingnya dikasih gelang emas sama Nabi Ibrahim. Karena begitu kayanya Nabi Ibrahim, jangankan manusia, anak anjing pun dikasih gelang emas. Makanya saya kalau ngelihat ibu-ibu kakinya pakai gelang emas, suka mikir, ini jangan-jangan
Tetapi Nabi Ibrahim dikenal dengan Abu Dhaif, di samping imam, dia adalah bapak tamu. Karena kalau mau makan nunggu tamu. Berdiri pinggir jalan, ajak mampir orang lain makan bersama tamu. Persis sama dengan ibu-ibu kita di sini. Kalau mau makan nungguin tamu, kapan tamunya pulang. Udah pura-pura buang air kecil, keluar malah nambah air, tamunya asem gitu. Saya tanya ibu-ibu, Nabi Sulaiman kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya. Sehingga beliau punya segala merek kuda. Dan beliau terima usulan provokator kadang-kadang. Tuan Sulaiman ada kuda baru, bagus. Apa hebatnya? Double blower, beli. Datang lagi Tuan Sulaiman ada kuda hebat kayak apa? Power steering, beli. Ada kuda yang matic, dia beli. Tapi Nabi Sulaiman satu saat sedang menikmati kuda-kudanya, tahu-tahu hampir kehilangan waktu sholat, menjerit. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ya Allah, aku menikmati keindahan dunia ini sampai-sampai aku lupa zikir padamu. Gara-gara melupakan zikir, besoknya apa? Dipotong kudanya, dibagikan kepada fakir miskin dagingnya. Ini yang hebat. Makanya kalau suami ibu penggemar kuda atau kambing-kambing, kemudian lalai lambat sholat asar, katakan pada suami ibu, Mas, kambingmu potong. Kalau suamimu penggemar ayam Bangkok, ayam pelung, lalu kesorean sholat asar, bilang sama suamimu, Mas, ayammu potong. Dan kalau suamimu penggemar burung-burung perkutut, kemudian kesorean sholat asar gara-gara ngurus burung, bilang sama suamimu, Mas, burungmu. Baik, terima kasih Kiai. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan Kiai Khalil. Terima kasih. Saya tidak bisa meneruskan soal leluconnya. Tahu ketepatan burung saya juga dipotong. Berkenaan dengan ekonomi, sebenarnya sumber daya sudah kita melihat tentang melimpahnya. Dan sebenarnya kembali kepada ekonomi Islam pernah ini dilakukan oleh Nabi. Saat Nabi hijrah bersama dengan kaum Ansor dari Mekah ke Madinah. Ini pas dengan momen tahun baru Hijriah. Bukan hanya persoalan pindah fisik, tetapi pindah keyakinan dan pindah dari kemunduran menjadi kemajuan. Saat kaum Ansor itu tidak membawa apa-apa, lalu ada di Madinah ketemu dengan kaum Muhajirin. Apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu? Dibikin rekonsiliasi, dibikin kerjasama, kalau tadi disebutnya koalisi. Bagaimana orang Madinah punya banyak lahan tapi juga kurang produktif. Sementara kaum Ansor, kaum Muhajirin yang bareng Nabi itu banyak orangnya tapi tidak membawa apa-apa. Maka disitulah muncul yang namanya akad muzaraah. Bagaimana tanah ini ditanemin oleh kaum Ansor sehingga nanti bagi hasil dengan kaum Muhajirin dan Ansor. Ada di situ namanya mukhabarah. Ada musaka, jadi ada kerjasama apakah dalam bibitnya, apakah dalam proses irigasinya, apakah mulai dari awal sampai akhir. Akhirnya disitulah dari pertanian ini. Sekarang biasanya kalau sekolahnya di Institut Pertanian jadi petani atau jadi kerja di perbankan. Kita masih bangga tidak menjadi anaknya petani atau menjadi anaknya bankir. Ini orang-orang Institut Perbankan ini. Nah artinya apa? Ada sebenarnya menjadi potensi kita yang tidak kita gali. Kita lebih senang melihat dari mata tukar uang ya, daripada kita mencari dan juga menggali potensi kekayaan yang bisa kita makan. Oleh karena itu sering salah persepsi ekonomi syariah dianggapnya persoalan uang. Padahal ekonomi syariah itu berkenaan dengan prinsip. Prinsip mana? Islam yang tunjukkan. Di situ jangan sampai ada kezaliman. Di situ jangan sampai ada penipuan, di situ jangan sampai ada riba, di situ jangan sampai ada perjudian. Sehingga BBM yang ada ini tidak lagi menjadi bahan spekulasi para tengkulak-tengkulak,
tidak jadi bahan spekulasi dan taruhan para penjudi migas, dan tidak lagi menjadi lahan perjudian dan tumpang tindihnya pembangunan Indonesia ini. Itulah ekonomi Islam yang sebenarnya, bukan persoalan keuangan saja atau asuransi saja. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah telah kita selesaikan segmentasi yang ke-7. Sekali lagi, jangan pernah lelah untuk memosisikan agama ini sebagai sandaran hidup dan tidak sekedar menjadi bahan kajian belaka. Kami akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini. Pada hari Minggu, tanggal 9 November, kami akan hadir dari Masjid Al-Muslimun Indah Prasta, Jalan Kresnaraya, Warung Jambu, Bogor, Jawa Barat. Dan seperti biasa, selepas acara Damai Indonesia, Anda bisa menyimak yaitu butiran ilmu yang akan menghadirkan Kiai Haji Nasaruddin Umar dengan mengambil tema syirik. Saya Agung Sulhak dan pendukung acara ini Sarung Wadimawar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Maafkanlah mereka keduanya dan sayangi sebagaimana mereka telah menyayangi kami pada waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan pada kami semua untuk senantiasa bersyukur terhadap kenikmatan yang Kau berikan pada kami dan kedua orang tua kami. Berikanlah kekuatan pada kami untuk beramal saleh yang Kau ridhai. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang saleh di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan pada kami untuk senantiasa bersyukur terhadap kenikmatan yang Kau berikan kepada kami dan kedua orang tua kami. Berikanlah kekuatan pada kami untuk beramal saleh yang Kau ridhai. Jadikanlah anak cucu kami orang-orang yang berguna saat hari tua dan setelah kematian kami. Sungguh kami